Halo good people, perkenalkan aku Naila Faiza Effendi, biasa dipanggil Naila, and I'm an incoming freshman student to the University of Sydney with a full scholarship right melalui beasiswa Garuda Batch 1 tahun 2025. Welcome to my YouTube channel. This is my very first vlog di mana aku bercerita tentang studying abroad journey aku, kemudian tentang beasiswa dan lain sebagainya. Dan kemarin karena sempat viral ya video aku jedak-jeduk yang aku share di Instagram dan di TikTok aku, banyak banget teman-teman tuh yang nanyain pertanyaan-pertanyaan seputar beasiswa Garuda like this. I'm going to put it like that. Yeah. So like that. Karena banyak banget pertanyaan yang muncul tentang persyaratan, kemudian proses seleksinya kayak gimana, apakah masih buka, apakah itu harus dari sekolah Garuda, dan lain sebagainya. So worry less, I'm going to share tentang beasiswa Garuda secara lengkap untuk timeline tahun 2025 ya. Jadi kemungkinan kalau nanti di tahun 2026 ada perubahan, I'm going to make a new one, karena memang setiap tahunnya itu biasanya ada dinamika dan selalu ada persyaratan administrasi yang diperbarui oleh Kemendikti seperti itu. So, welcome. Jangan lupa teman-teman like this video, comment mau aku sharing tentang apa lagi selanjutnya, terus juga show your support karena ini aku baru memulai ya, jadi lumayan amatir. Kalau teman-teman ada saran, request, masukan dan lain sebagainya, boleh banget langsung di drop aja di kolom komentar di YouTube channel ini. And don't forget to subscribe and share supaya bisa berkembang lebih jauh. Dan kita sama-sama belajar tentang bagaimana akhirnya kita bisa kuliah S1 di luar negeri dengan beasiswa full dari Kemendikti. Oke, so let's get started. Dimulai dari apa itu beasiswa Garuda. Yang harus teman-teman ketahui, pada tanggal 21 April tahun 2025 kemarin itu, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau yang biasa disingkat dengan Kemendikti, itu meluncurkan suatu program beasiswa baru yang disebut dengan beasiswa Garuda. Apakah beasiswa BIM itu sudah nggak ada? Jadi beasiswa Garuda ini bisa disebut adalah sebagai transformasi dari beasiswa Indonesia Maju, karena beasiswa Indonesia Maju berhenti sampai di angkatan keempat, yaitu di angkatan saya yang paling akhir. Jadi di tahun-tahun selanjutnya kemungkinan besar itu nggak akan ada BIM lagi, tapi melalui beasiswa Garuda ini, dan itu terbuka untuk umum, dibuka kepada teman-teman yang masih duduk di kelas 12 dan ditujukan memang untuk mensupport biaya secara fully funded. Teman-teman bisa kuliah di top 100 universities abroad. Jadi emang buat teman-teman yang mau kuliah S1 di luar negeri. Kalau yang buat dalam negeri apakah bisa Kak? Kemungkinan besar belum bisa ya untuk yang di tahun 2025. Nah, karena kemarin juga banyak yang sempat nanyain, Kak, bisa tahu update informasi tentang Garuda itu kemana sih? Kalian bisa nge-follow akun-akun ini ya. Nanti I'll put it in here. Akun-akun yang bisa kalian follow supaya teman-teman itu selalu update dengan berita-berita terkait beasiswa, terutama dari pemerintah untuk tahun 2025 maupun tahun-tahun selanjutnya kayak gitu. Dan perlu teman-teman ketahui untuk timeline batch 2 beasiswa Garuda tahun 2025 masih dibuka sampai tanggal 6 Juni tahun 2025. Bisa diperhatikan timelinenya, kemudian persyaratannya apa saja, masih ada waktu untuk dipersiapkan untuk teman-teman yang mau mencoba, karena sekarang sistemnya terbuka untuk umum ya. Jadi buat yang kemarin ketinggalan belum isi data administrasi di gelombang 1, sekarang udah dibuka, jadi semuanya bisa mendaftarkan dirinya. Untuk yang udah punya LOA, udah punya syarat-syaratnya mau daftar ke beasiswa Garuda, udah bisa. Kalian bisa langsung aja masuk ke link ini, kemudian kalian masukkan NIK kalian dan diisikan data administrasinya. Oke, karena tadi udah intermezzonya, kita akan balik lagi fokus ke membahas tentang beasiswa Garuda. Jadi beasiswa Garuda ini memang pertama kali baru banget diluncurin di tahun 2025. Jadi angkatan pertamanya adalah di tahun 2025. Yang itu memang diperuntukkan untuk mewujudkan Astacita Presiden Prabowo yang keempat, yang memang fokusnya adalah pengembangan sumber daya manusia unggul di bidang sains dan teknologi, dan dipegang oleh Kemendikti Saintek, bukan di bawah Kemendikdasmen ya teman-teman kalau tentang beasiswa Garuda ini. Jadi kalau mau menghubungi, narah hubungnya itu adalah di Kemendikti. Nah, kemudian untuk menjawab pertanyaan apakah yang mendaftar harus dari teman-teman yang bersekolah di sekolah Garuda, jawabannya enggak, karena ini terbuka untuk umum dan
untuk teman-teman yang sekarang di MTS, SMA negeri, swasta manapun, asalkan teman-teman adalah siswa kelas 12 dan punya LOA untuk kuliah di luar negeri, then you can register yourself untuk beasiswa Garuda ini. Meskipun beasiswa Garuda masuk dalam project ekosistem Sekolah Garuda, jadi di ekosistem Sekolah Garuda itu ada 3 program utama. Yang pertama adalah pembangunan sekolah baru, sekolah unggul Garuda baru. Yang kedua adalah pengembangan sekolah Garuda transformasi, yang itu ada 12 sekolah yang sudah terseleksi. Kemudian yang ketiga adalah beasiswa Garuda. Namun ketiganya ini semuanya terhubung atas 3 pilar, yaitu 3 pilar keseimbangan, leadership, dan pengabdian masyarakat. Makanya nanti kalau sudah keterima dan sudah menyelesaikan studi melalui beasiswa Garuda, ada pengabdian untuk kembali ke Indonesia. Sebagai tambahan, tadi udah aku jelasin kalau ekosistem Sekolah Garuda ini dibangun atas 3 pilar, yaitu penyeimbang, leadership, dan pengabdian masyarakat. Makanya di beasiswa Garuda yang di tahun 2025 ini proses seleksinya memang berdasarkan yang pertama adalah asas ekonomi dan yang kedua adalah asas prestasi yang dinilai melalui LOA kalian. Sementara untuk pembobotan dalam beasiswa Garuda tahun 2025 itu ditentukan berdasarkan 40% dari asas ekonomi dan 60% dari asas prestasi yang didukung oleh LOA kalian. Jadi kalian tidak memasukkan prestasi apapun, baik itu yang dikurasi ataupun yang didapatkan dari lomba-lomba Puspresnas dan lain-lain, enggak, tapi dari penilaian LOA kalian yang kalian masukkan hanya satu di website itu, ke universitas mana dan dia ada di ranking mana, dan perankingannya itu bisa teman-teman cek berdasarkan Times Higher Education Global Universities dan US News Rank. Jadi kalau teman-teman mau ngecek itu dari Global University ya teman-teman, bukan per subjeknya. Meskipun teman-teman misalnya keterima di Universitas X dengan subjek ranknya yang sangat tinggi, tapi itu kalau tidak masuk dalam top 100 university secara global, itu kemungkinan besar tidak bisa diterima dan didaftarkan di beasiswa Garuda juga. Sekarang aku akan menjelaskan syarat untuk bisa mendaftar di beasiswa Garuda tahun 2025. I'll see my laptop, jadi kalau teman-teman nanti ngelihat aku agak ngelihat layar kemudian ke bawah, itu karena aku ngelihat syarat persyaratannya ya teman-teman, supaya tidak ada misinformasi. Untuk yang pertama harus warga negara Indonesia. Yang kedua, tengah menempuh kelas 12 pada satuan pendidikan menengah atas ataupun yang sederajat. Jadi teman-teman yang daftar dari MTS dan lain-lain, kalau memang teman-teman mendapatkan LOA di top 100 university, itu boleh mendaftar di beasiswa Garuda. Diterima pada program sarjana atau diploma 4. Sarjana terapan di salah satu PTLN dalam daftar yang ditetapkan oleh Kemendikti Saintek. Nah, ini salah satu poin yang harus dijadikan perhatian ya teman-teman. Program sarjana, artinya kalau teman-teman itu mendaftarnya yang program pathway ataupun foundation year di UK misalnya, ataupun lain sebagainya, itu tidak bisa didaftarkan ke beasiswa Garuda, karena beasiswa Garuda hanya menerima untuk program sarjana atau diploma 4. Jadi teman-teman yang mendaftar ke Australia misalnya, yang itu bukan degree-nya honors, itu juga tidak bisa diterima. Mereka lebih menerima yang memang itu diploma secara 4 tahun kalau untuk Australia, bukan yang 3 tahun. Berbeda dengan yang teman-teman mendaftar di UK ya. Misalnya di UK itu memang mayoritas mereka masa studinya itu 3 tahun. Itu sudah degree, udah honors hitungannya, sama seperti yang di Australia. Itu boleh didaftarkan ke beasiswa Garuda. Dan sarjana terapan juga boleh di salah satu PTLN dalam daftar yang ditetapkan pada Kemendikti Saintek. Ketika teman-teman masuk ke dalam websitenya beasiswa Garuda setelah mendaftarkan persyaratan administrasi, kemudian masuk ke laman yang LOE, itu akan ada daftarnya. Bisa teman-teman search di situ apakah universitas teman-teman yang mau kalian masukkan itu masuk ke dalam daftarnya Kemendikti Saintek. Tapi kurang lebih itu sama seperti daftar top 100 university yang sudah saya sebutkan tadi, sesuai dengan Times Higher Education dan US News. Dan syarat yang keempat adalah bersedia melaporkan setiap beasiswa non-gelar pada komponen pendanaan yang sama atau beasiswa bergelar dari sumber lain sebelum dan sesudah ditetapkan sebagai penerima program beasiswa Garuda. Ini apa? Artinya teman-teman harus mencantumkan informasi kalau misal teman-teman itu dapat tuition reduction atau full scholarship. Jadi dari beasiswa Garuda ini tinggal membayarkan living allowance dan lain sebagainya. Itu perlu teman-teman cantumkan informasinya kan dalam aplikasi kalian mendaftar ke beasiswa Garuda supaya tidak double funding. Dan
beasiswa Garuda ini tahu kalian itu yang dibutuhkan tinggal biaya apa saja yang harus di cover, seperti itu. Itu tadi syarat pendaftaran umumnya. Kemudian kita masuk ke dokumen pendukung. Dokumen pendukung dibagi atas dua, yaitu data dukung dan data ekonomi, dan data akademik. Saya akan membahas terlebih dahulu terkait data akademik. Yang pertama adalah LOA, atau Letter of Acceptance. Artinya teman-teman untuk bisa ikut ke beasiswa Garuda harus memiliki LOA dari perguruan tinggi luar negeri. LOA itu dibagi menjadi dua. Ada LOA conditional dan LOA unconditional. Dua-duanya boleh didaftarkan. Nanti kalau misalkan teman-teman masih LOA-nya conditional, itu bisa ada kolomnya sendiri untuk teman-teman menjelaskan conditionalnya, misalkan karena apa. Dan yang kedua adalah rincian biaya studi, tuition fee saja. Saat kalian menerima LOA, biasanya teman-teman itu bisa langsung akses tuition fee per year-nya itu berapa. Biasanya itu sudah langsung di state oleh universitasnya. Nanti aku berikan contohnya seperti ini. Ini yang punyaku di The University of Sydney. Itu langsung dijelaskan karena aku dapat scholarship reduction. Jadi tuition fee-ku mungkin nggak semahal teman-teman yang harus pay 100%. Itu harus disebutkan juga pada saat kalian mengisi dokumen pendukung LOA kalian ini di bagian data prestasi. Atau juga kalau misalkan di LOA kalian itu hanya menunjukkan kalau kalian diterima, kalian biasanya bisa juga searching ke universitasnya masing-masing. Di sana udah ada langsung yang menjelaskan kalau international student secara 1 tahun itu harus membayar tuition fee kira-kira berapa. Itu dikonversi dulu ke US dollar untuk kemudian kalian masukkan di syarat pendukung beasiswa Garuda di lamannya beasiswa Garuda. Itu terkait data akademik. Selanjutnya tentang data dukung dan data ekonomi. Yang pertama adalah salinan digital kartu keluarga. Yang kedua salinan digital KTP, KIA, akta kelahiran. Yang ketiga slip gaji ayah dan ibu. Misalkan nggak punya bisa minta ke kelurahan dan lain sebagainya. Ini masih ada waktu untuk mempersiapkan. Yang keempat adalah rekening koran orang tua 3 bulan terakhir. Foto meteran listrik, dan yang terakhir adalah SPTJM. SPTJM ini surat pertanggungjawaban mutlak dan harus bermaterai Rp10.000. Itu harus diisi semua ya teman-teman. Jadi bisa dilengkapi data dukung dan data ekonominya. Karena itu tadi masuk ke 40% pembobotan untuk syarat pendaftaran beasiswa Garuda tahun 2025. Nah, apakah untuk yang teman-teman disabilitas juga bisa mendaftar? Jawabannya bisa banget. Bagi penyandang disabilitas ada 3 syarat tambahan, yaitu surat keterangan, surat persetujuan, dan surat permohonan pendampingan. Seperti itu. Nah, tadi aku udah jelasin semuanya dari persyaratan dan apa itu beasiswa Garuda. Bercerita sedikit, memang beasiswa Garuda ini dibandingkan beasiswa yang lain, untuk tahun 2025 ya, proses seleksinya bisa dibilang yang paling cepat dan paling ringkas dibandingkan yang lain, karena teman-teman hanya perlu mensubmit data administrasi yang dibutuhkan tadi dan nanti langsung akan ke pengumuman. Jadi tidak ada proses seleksi wawancara, fokus ke group discussion dan lain sebagainya, itu nggak ada untuk tahun 2025. Belum tahu nanti untuk tahun 2026 persyaratannya seperti apa. Jadi kalau teman-teman ini mau mendaftarnya nanti di tahun 2026 atau tahun-tahun selanjutnya, bisa dipersiapkan semua syarat-syarat yang dibutuhkan untuk daftar ke beasiswa Garuda, minimal sama seperti data di tahun 2025. Kemudian juga bisa juga dipersiapkan misalnya nanti in case tiba-tiba diminta untuk kurasi prestasi ataupun lainnya. Jadi memang dari segi prestasi, baik itu nilai ACT, IELTS, kemudian prestasi yang harus dikurasi maupun dari lomba-lomba Puspresnas, itu bisa disiapkan juga untuk antisipasi perubahan di tahun 2026. Dulu itu sangat sedikit kesempatan untuk bisa kuliah S1 di luar negeri dengan beasiswa, tapi di tahun-tahun ini itu sangat terbuka lebar untuk teman-teman yang mau studi S1 di luar negeri dengan beasiswa full. Jadi jangan sampai melewatkan kesempatan ini. Pengalaman aku waktu daftar ke beasiswa Garuda tahun 2025 di batch 1 yang kemarin ya teman-teman. Alhamdulillah dapatnya di batch 1. Jadi aku adalah masih siswa aktif di SMA Pradita Dirgantara, karena graduate-nya itu nanti masih di bulan Juni awal ini. Waktu itu memang persyaratan dan timeline untuk yang di batch 1 itu lumayan ketat, karena hanya 3 hari untuk mengumpulkan semua syarat-syarat administrasi dan lain sebagainya. Karena itu pada saat itu kita juga masih mengejar waktu supaya tidak tertinggal deadline untuk
yang US ya teman-teman, karena biasanya kan kalau di US itu mereka maximum accept offer-nya itu di sekitar awal Mei, kalau nggak salah di awal Mei. Jadi memang timeline-nya dibuat sangat mepet dan sangat cepat untuk mengejar supaya teman-teman yang daftar ke US ini masih bisa diselamatkan, LOA-nya tidak hangus dan tidak melewati masa accept offer, karena harus ada depositnya yang harus dibayarkan, seperti itu. Jadi memang timeline-nya dibuat sangat cepat dan sangat padat dan sangat ringkas secara proses seleksi administrasinya dan lain sebagainya dibandingkan dengan beasiswa yang lain ya, yang pernah saya daftar gitu. Pada saat itu alhamdulillah aku sendiri sudah mempersiapkan data-data itu, karena aku daftar di Beasiswa Indonesia Maju, karena aku juga awardee Beasiswa Indonesia Maju program persiapan S1 luar negeri angkatan keempat, angkatan yang terakhir. Jadi kami juga mendaftar di BIM batch 1. Tapi pada saat itu aku masih belum beruntung, jadi aku harus mendaftar di Garuda batch 1. Pada saat itu langsung submit, setelah itu kami nunggu pengumuman. Kebetulan kalau di sekolah aku tuh semuanya wajib untuk ambil UTBK ya, karena memang backbone-nya itu masih adalah PTN. Jadi untuk mengamankan seat saat kita graduation itu kita harus mendaftar ke perguruan tinggi negeri melalui jalur UTBK. Karena saya fokusnya adalah anak PTLN, jadi saya tidak bisa mengambil SNBP meskipun saya eligible 1. Pengumuman Garuda itu kebetulan banget timelinenya itu H-1 aku TBK. Pada saat itu sudah tidur semua, udah persiapan ya teman-teman di asramaku, di kamarku terutama. Tapi karena memang pada saat itu teman-teman di lantai 2 dan lantai 3 itu udah mulai berisik, dan ternyata sangat amat terkenal dan viral ya setelahnya kalau ada banyak banget siswa dari SMA Pradita Dirgantara yang diterima di beasiswa Garuda. Itu bisa dibilang suatu hal yang wajar sih teman-teman, karena memang kalau di sekolah saya itu ada yang namanya peminatan untuk ada 4, TNI Polri, kemudian juga ada PTN, ada kedinasan, dan perguruan tinggi luar negeri atau PTLN. Dan itu di angkatan saya, di angkatan kelima atau Tarsakara sebutannya, itu memang banyak banget anak-anak yang mau fokusnya di PTLN. Jadi emang base-nya udah dapat LOA, udah dapat semua syarat-syaratnya itu udah siap semua. Jadi memang banyak banget yang daftar ke beasiswa Garuda, dan alhamdulillah diterima semua, kan hampir semuanya keterima di batch 1 kemarin. Jadi memang itu suatu kebanggaan tersendiri untuk angkatan kelima SMA Pradita Dirgantara. Sebagai bentuk kami mengucapkan terima kasih juga atas dukungan yang luar biasa dari sekolah. Dari awal banget kelas 11 itu belum tahu apakah kemudian ada beasiswa, karena dengar-dengar desas-desus segala macamnya ada perubahan di masa pemerintahan yang baru, kemudian juga beasiswa Indonesia Maju terancam untuk tidak jadi diadakan kembali. Ternyata alhamdulillah sudah ada jawabannya, udah ada jalan terangnya melalui beasiswa Indonesia Maju dan beasiswa Garuda. Tepat di H-1 UTBK itu langsung pengumuman beasiswa Garuda. Kami UTBK itu tanggal 29 April, dan di tanggal 28 April itu malam pengumuman beasiswa Garuda. Karena udah berisik banget ya teman-teman di lantai 2, lantai 3, jadi aku ngambil MacBookku lagi untuk kemudian membuka pengumumannya, dan alhamdulillah keterima. Benar-benar menjadi satu malam yang nggak kami lupakan sebagai angkatan kelima Tarsakara gitu. Dan itu juga pecah rekor juga, karena 50 anak bisa kuliah di luar negeri dengan beasiswa full. Terima kasih kepada Kemendikti dan Bapak Presiden Prabowo untuk programnya yang luar biasa ini juga. Jadi jangan sampai teman-teman ketinggalan kesempatan emas ini untuk mendaftar ke beasiswa Garuda batch 2. Sharing aku dan vlog aku kali ini membahas tentang beasiswa Garuda. Tadi kita udah membahas semuanya dari awal banget, apa itu beasiswa Garuda, persyaratannya, kemudian juga aku udah sharing sedikit tentang pengalaman aku mendaftar di beasiswa Garuda batch 1 dan lain sebagainya. Kalau teman-teman masih ada pertanyaan bingung terkait beasiswa Garuda ataupun apapun itu tentang PTLN Journey, kalian boleh langsung drop aja di sini. Mau video tentang apa juga nextnya, boleh banget langsung di drop di kolom komentar YouTube channel aku, ataupun melalui Instagram direct message di @nailafaiza. Aku juga punya TikTok, bisa teman-teman follow. Beberapa kali aku mungkin ngepost JJ aku dan beberapa video yang menurut aku potensial untuk bisa dipost dan di-sharing ke teman-teman melalui TikTok dan Instagram aku. So, jangan lupa untuk di-follow juga.
semoga teman-teman yang masih mendaftar ke beasiswa dimudahkan, yang masih on the way untuk kuliah di luar negeri juga dimudahkan dan diberikan jawaban atas kebingungan teman-teman. Kalau masih bingung, ini ragu nanti jalannya kemana dan lain sebagainya, semoga dimudahkan jalannya dan bisa merasakan hal yang sama dan mungkin lebih baik gitu. So thank you everyone, thank you good people, see you later in another episode. Bye bye.